Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi kita dalam kuliah kewarganegaraan. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang identitas nasional dan identitas warga negara. Jadi ada dua hal ya yang berbeda. Pertama, identitas nasional, identitas kebangsaan kita, dan identitas kita sebagai warga negara. Ya, artinya masing-masing kita punya identitas sebagai warga negara. Apa pentingnya identitas ini? Saya kira pertama kita bicara tentang identitas nasional. Jadi identitas itu jati diri. Ketika orang bicara apa identitas Anda, dari bahasa bisa kelihatan. Ya, kalau Anda berbahasa Jawa, kelihatan dari bahasa Jawa, dari bahasa Anda berbicara ya orang tahu itu identitas diri Anda. Dari misalnya dari cara Anda menampilkan diri, pakaian Anda, ya, itu identitas juga, ya. Identitas kebangsaan kita, ya, identitas diri kita. Ya, kalau Anda yang dari Batak misalnya, bahasa Anda bahasa Batak, atau dari Minang, bahasa Minang itu identitas, ya. Bahasa itu identitas kita, ya. Dan juga yang menjadi identitas kita ada seni budaya, ya, budaya kemudian tata krama yang kita punya. Ya. Itu juga identitas. Nah, ada identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Ya. Anda tahu bahwa seperti dalam yang kita sampaikan di Pancasila kemarin, ya, bangsa ini, negara ini, ya, dia dibangun dari entitas-entitas dari suku-suku bangsa yang banyak. Jadi identitas bangsa nasional itu ya identitas dari suku bangsa yang banyak itu. Ya, itu identitas kita. Ya. Dan ini jati diri suatu bangsa atau kelompok masyarakat, ya, yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya yang dapat membedakannya dengan yang lain. Ya. Jadi eh, sejarah kita juga identitas diri kita. Oh, kita adalah bangsa pejuang, ya, bangsa yang mengusir penjajah. Ya. Ini identitas ya. Anda boleh bangga sebagai anak Indonesia bahwa nenek moyang kita adalah orang yang mengusir penjajah. Ya. Adalah orang para pejuang. Ya. Orang yang memperjuangkan tanah ini. Itu identitas kita. Ya. Dan Anda jangan orang kalau kehilangan identitas dirinya, ya, dia akan kehilangan kebanggaan dirinya. Maka memiliki identitas diri di zaman global ini, ya, identitas kebangsaan di zaman global ini penting. Ya. Kadang orang bertanya, Anda siapa? Anda dari mana? Ketika Anda tidak bisa menjawab, orang tidak akan menghargai Anda. Ya. Identitas diri itu ya eh, menjadi melekat dengan diri kita. Ya. Dia adalah menjadi bagian dari karakter diri kita. Ya. Kemudian identitas nasional. Ya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, ada beberapa hal yang disebut sebagai identitas nasional. Ya. Pertama bendera, ya. Anda lihat bendera kita, identitas nasional kita. Ya, dimanapun bendera ini berkibar, kita bangga. Ya. Kalau kita tidak punya kebanggaan terhadap bendera ini, ya, kita tidak bangga dengan identitas nasional kita. 17-an misalnya bendera ini dikibarkan, ya. Anda bangga melihatnya dan Anda ikut mengibarkannya. Ini menunjukkan Anda bangga dengan identitas nasional Anda. Ya. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa ini identitas, ya. Mungkin kita punya bahasa daerah masing-masing, ya. Itu juga identitas diri kita, ya. Oh, karena kita punya bahasa Indonesia kemudian tidak boleh berbahasa daerah, enggak, ya. Bahasa daerah kita juga identitas diri kita, ya. Yang salah misalnya Anda berbangga-bangga berbahasa asing, ya. Kemudian Anda melecehkan bahasa Indonesia.
Anda berbahasa Inggris misalnya. Di mana-mana Anda suka menggunakan bahasa-bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, kemudian Anda bangga dengan bahasa itu. Nah, itu baru Anda tidak punya identitas nasional, tidak bangga dengan identitas nasional. Kalau dengan bahasa daerah biasa, karena memang bahasa daerah itu juga bagian dari identitas nasional kita. Nah, tapi kemudian kita menyepakatinya, ya, bahwa bahasa kita yang dipakai di dalam pengantar kita, baik di sekolah, di kuliah, ya, adalah bahasa Indonesia. Bukan berarti bahasa asing tidak penting, ya. Ya, yang jadi poinnya bukan Anda tidak perlu mempelajari bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jepang, tidak. Ya. Bagaimana kebanggaan Anda dengan bahasa ininya yang penting. Ya. Bahasa asing perlu kita pelajari, karena itu bahasa internasional. Ya. Kadang-kadang di dunia internasional kita perlu berbahasa orang lain. Tapi bahasa Indonesia adalah identitas diri kita. Ya. Kalau Anda mengaku orang Indonesia, kemudian tidak bisa berbahasa Indonesia, orang meragukan, ya, apakah Anda betul orang Indonesia apa tidak. Ya. Sekarang banyak orang mengaku menjadi orang Indonesia, tapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya. Mendapat KTP Indonesia, ya, tapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini identitas nasionalnya tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah lambang negara, yakni Pancasila. Ya, Pancasila ini adalah lambang negara kita. Dia adalah lambang kesatuan. Karena itu di bawahnya ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Itu kesadaran bahwa kita ini beragam, ya, dan disatukan oleh semangat kebangsaan, ya, oleh semangat kebersamaan, semangat persatuan. Ya. Itulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi menyamakan kita semua tidak mungkin juga, ya, menjadikan kita sama tidak. Faktanya kita berbeda-beda, berbeda suku, berbeda agama, ya, berbeda keyakinan, berbeda tempat tinggal, ya. Itu faktanya. Karena itu kita beragam. Tapi bahwa kita mengikatkan diri dalam satu negara kesatuan, itulah kesadaran kita, kesadaran berbangsa namanya. Ya, tanpa menghilangkan identitas kita sebagai suku bangsa. Ya. Kemudian yang keempat, lagu kebangsaan. Ya, lagu Indonesia Raya. Ya. Kalau Anda masih merinding mendengar lagu Indonesia Raya, ya, berarti jiwa nasionalisme Anda masih ada. Tapi kalau Anda biasa-biasa aja mendengarnya, ya, sambil ketawa-ketawa, ya, tidak ada sedikit pun Anda menghayatinya, maka identitas nasional Anda tidak tertanam dalam diri Anda. Nah, lagu kebangsaan ini bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ini ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, pasal 36, 35, 36, 36A. Oke, kita bicara makna semiotik. Ya. Anda tahu semiotik. Semiotika ini makna semiotik dalam identitas nasional. Di dalam ilmu linguistik, ilmu bahasa itu, ya, ada yang disebut simbol. Semiotika ini artinya simbol, makna simbolik. Ya. Ya. Jadi makna semiotika berarti makna dari simbol-simbol yang ada. Pancasila itu, gambar Pancasila itu mungkin kita menganggap tidak pernah, dia hanya sebuah imajinasi, burungnya tidak pernah kita lihat, ya, seperti apa burung Garuda itu, ya. Tapi dia mengandung simbol-simbol, ya. Simbol perjuangan, ya, simbol persatuan, ya, simbol keadilan sosial di dadanya, ya. Kemudian di kakinya ada simbol apa namanya keberagaman, ya. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya semua identitas nasional itu ada simbol-simbol, merupakan simbol. Ya. Dalam makna semiotik dia berarti simbol. Bendera itu juga simbol. Ya. Kalau kita melihat sebagai sebuah materi, ya, kalau bendera diinjak-injak orang, kenapa kita marah? Ya kan?
Misal bendera merah putih itu diinjak orang, dibakar orang, marah nggak kita? Iya, kenapa? Karena dia simbol. Kalau kain mungkin nilainya tidak seberapa kalau dilihat kainnya, ya. Mungkin baju yang kita pakai, ya, kain yang kita gunakan ini lebih mahal dari kain bendera itu, ya. Tidak ada nilainya kainnya. Tapi eh, maknanya ketika dia menjadi bendera, dia jadi simbol. Ketika orang menginjaknya, membakarnya, kita marah karena dia menjadi simbol terhadap kehormatan kita sebagai bangsa. Makanya makna semiotik itu, ya, makna simbolik yang ada di dalam identitas bangsa kita. Di bendera manapun, negara bendera manapun, itu simbol kehormatan bagi bangsa tersebut. Termasuk Indonesia, termasuk bendera merah putih. Jadi kalau kita marah, kita berjuang misalnya untuk merah putih bukan berarti karena benderanya secara materi, tapi karena dia adalah simbol kehormatan bangsa kita. Di semiotika itu ada ilmu mempelajari tentang simbol, ya. Dan ini membantu kita memahami, ya, bagaimana simbol-simbol ini menjadi identitas bagi diri kita. Ya. Dia simbol persatuan, dia simbol kehormatan diri, kehormatan jiwa, jiwa bangsa, itu termaktub di dalam simbol-simbol yang ada tadi. Nah, identitas nasional itu adalah simbol. Bendera itu simbol, burung Garuda itu adalah simbol. Simbol itu tanda, ya. Dia dimaknai melebihi dari materinya. Itu semiotik. Bahasa itu juga simbol, ya. Kita berbahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa kita orang Indonesia, ya. Lagu kebangsaan adalah simbol, ya. Bhinneka Tunggal Ika adalah simbol. Semua identitas nasional itu adalah simbol kebanggaan, ya, kebanggaan kita sebagai anak-anak Indonesia ini. Dan Anda juga harus bangga, ya. Kalau Anda tidak punya kebanggaan terhadap simbol-simbol ini, ya, Anda kurang memiliki, ya, rasa nasionalisme kebangsaan ini. Jadi kita harus perjuangkan simbol-simbol ini. Nah, tadi identitas identitas nasional, ya. Kemudian ada identitas warga negara, ya. Anda bisa membedakan identitas nasional, simbol-simbol tadi, bendera, eh, lagu kebangsaan, bahasa, itu simbol. Kemudian ada identitas warga negara. Anda secara pribadi Anda punya identitas ID, ya. Negara memberi Anda sebuah kartu, ya, yang disebut KTP, kemudian ada di sana identitas Anda yang disebut NIK, nomor induk kependudukan. Jadi satu orang satu NIK-nya. Nah, ini apa namanya? eh, Salah satu dari bagaimana negara ini menghargai keberadaan Anda. Ya. Jadi dengan punya identitas kemanapun Anda pergi, ya, identitas kewarganegaraan, orang tahu, oh, Anda terbang ke luar negeri, oh, Anda orang Indonesia, orang tahu, ya. Ketika ada terjadi apa-apa dengan Anda, ya, misalnya Anda mati di atas pesawat, Anda terjatuh, Anda ini, orang melihat identitas Anda, oh, Anda orang Indonesia, warga negara Indonesia, maka urusan Anda diserahkan ke KBRI, ya, Kedutaan Indonesia, dan Anda diurus di sana. Itu apa? Karena Anda punya identitas warga negara. Coba kalau Anda tidak punya, ya, Anda tidak bisa kemana-mana, ya. Pergi juga Anda tidak punya paspor. Paspor itu juga menunjukkan identitas warga negara. Jadi kewarganegaraan ini memang seperti yang kita bicarakan kemarin, ya, tentang kewarganegaraan, ya. Salah satunya adalah identitas warga negara ini. Ya. Jadi ada istilahnya single number identity, ya, NIK, ya, yang kita sebut nomor induk kependudukan, ya. Jadi Anda jangan
main-main dengan nomor induk kependudukan ini, ya. Anda harus menjaga nomor induk kependudukan Anda, NIK Anda, dan juga Anda jangan menyalahgunakan nomor induk kependudukan orang lain, ya. Karena itu adalah hak pribadinya, ya. Karena itu kalau Anda memposting KTP orang sekarang ya di medsos, biasanya NIK-nya harus ditutup ya. Misalnya Anda menemukan KTP di jalan, NIK-nya ditutup. Itu tanda apa? Tanda menghormati apa namanya? Itu hak privat ya, tidak boleh disebarkan karena bisa disalahgunakan. Ya. Ya, penyalahgunaan NIK ini bisa kemana-mana perginya ya. Karena kita sekarang kalau Anda lihat ya, kita lihat selanjutnya ya. Ya, NIK kita ini ya terkoneksi kemana-mana ya, terkoneksi kemana-mana. Ini satu KTP misalnya, ada satu NIK Anda, dia dengan mengetahui NIK Anda, orang bisa menjebol ya rekening bank Anda, bisa mengetahui nomor HP Anda, bisa masuk ke apa ID BPJS Anda, bisa mendeteksi sertifikat tanah Anda ya, kemudian kependidikan Anda dan lain sebagainya. Karena itu NIK ini tidak boleh apa namanya disebar sedemikian apa namanya eh, di apa namanya harus Anda jaga. Ya. Anda bisa banyak kasus-kasus sekarang ya orang yang tiba-tiba didatangi oleh pinjol ya pinjaman online ya. Kenapa dia tidak merasa meminjam? Dia tidak merasa ini tapi kok tiba-tiba terdaftar sebagai peminjam ya. Orang datang menagih ke rumah. Kenapa? Karena NIK-nya digunakan orang lain. NIK-nya digunakan orang lain, nomor bankingnya digunakan orang lain, kemudian apa namanya? Uangnya diambil orang lain. Kemudian kita sudah berhutang. Ini dampak dari identitas tunggal ini ya. Karena itu memang harus dijaga ya. Jadi identitas kita ya, identitas Anda sebagai warga negara itu adalah diri Anda. Identitas sebagai warga negara harus Anda jaga ya. Anda bisa bayangkan ketika itu mahal ya, mahal ya. Dan sekarang malah banyak orang berebut untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya, banyak orang tidak punya warga negara ya. Dan kita banyak juga data-data kewarganegaraan ini kemudian bocor ya. Ya, bisa jadi namanya nama Anda, tanggal lahirnya Anda, NIK-nya Anda, tapi orangnya sudah orang lain. Nah, ini juga problem dalam digitalisasi nomor induk kependudukan ini. Ya. Tapi yang penting Anda harus menjaga nomor induk kependudukan Anda. Kalau Anda sudah punya KTP, Anda harus berhati-hati dengan KTP Anda. Oke, selanjutnya eh, nomor induk kependudukan ya memang rawan disalahgunakan, rawan disalahgunakan. Eh, sebagai warga negara, ya, sebagai sikap warga negara, kalau Anda menemukan KTP orang lain, ya, ada orang lain menitip KTP kepada Anda, maka Anda harus menjaganya. Kalau Anda mempostingnya di media sosial, ya, Anda harus juga menjaga kerahasiaannya. Ya. Anda harus menutupi angka-angkanya biar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Karena kejahatan ya di seputar identitas kewarganegaraan ini banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Kenapa? Karena memang dia sudah terkoneksi tadi. Ya. Dengan melihat hanya mendapat nomor indika saja, orang bisa mengetahui nomor telepon Anda, orang bisa mengetahui rekening bank Anda. Ya. Dan ini eh, hal yang harus kita hati-hati. Ya. Baik, saya kira itu pada Anda semua ya yang kuliah di sini jauh dari orang tua ya, kemudian tinggal bersama
Anda harus bisa saling menjaga, ya. Mungkin Anda tinggal di satu kos bersama teman, ya. Ada identitas-identitas pribadi teman yang mungkin tidak perlu Anda ketahui, ya. Jangan eh, eh, apa namanya menyalahgunakan, ya, identitas orang lain, ya, identitas kawan sendiri untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Demikian kuliah kita tentang kewarganegaraan, tentang identitas nasional dan identitas kewarganegaraan. Semoga bisa Anda pahami dengan baik, ya, karena penting, ya, penting bagi Anda semua, ya, bagaimana identitas ini adalah diri Anda, ya, identitas kewarganegaraan itu adalah diri Anda dan Anda harus menjaganya. Demikian kita akhiri kuliah ini membacakan hamdalah. Eh, Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.